Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanisa Fitri, NIM 8601213331. Di sini dengan adanya video presentasi ini saya memenuhi tugas 3B. Presentasi RPP atau penyusunan rencana pembelajaran. Yang saya presentasikan ini RPP dari tugas 3A karena RPP ini kami disuruh kerja kelompok, tapi presentasi individu. Di sini ada penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Dosen pembimbing kami Miko Nugroho MPD. Penulis ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu Cici Paramida, teman saya dengan NIM-nya. Yang nomor 2 itu saya Lanisa Fitri dengan NIM 8601213331. 3, 4, 5, 6 itu teman saya dengan NIM dan UPBJJ-nya. Mata kuliah pembelajaran mikro semester 4, kode mata kuliah SPIK 4212, kelas 4B Pre-Service, kelompok 3. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka 2026. Di sini kami memilih rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan Satuan Pendidikan SD IT Insan Madani, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, kelas 1, bab 1, judul materi Aku Cinta Pancasila, alokasi 3 x 35 menit, metode pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam 5M, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengomunikasikan. Di sini ada kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, kompetensi kedua itu ada menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi. Ketiga, kompetensi inti ketiga itu memahami pengetahuan faktual sederhana melalui pengamatan dan menanya. Kompetensi inti keempat itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan tindakan yang baik. Di sini ada kompetensi dasar dari kode 3.1 yaitu mengenal bunyi, simbol dan makna sederhana sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dari kode 4.1 menunjukkan sikap dan perilaku sederhana yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Di sini ada bagian C, indikator pencapaian kompetensi. Ada 4 bagian. Yang pertama, menyebutkan bunyi dan simbol 5 sila Pancasila dengan tepat. Menjelaskan makna sederhana dari setiap sila Pancasila. Yang ketiga, mengelompokkan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila Pancasila. Dan yang terakhir itu mencontohkan sikap pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyebutkan bunyi dan simbol 5 sila Pancasila dengan benar,
Peserta didik mampu menjelaskan makna sederhana dari setiap sila Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempraktikkan sikap cinta Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini materi pembelajarannya yaitu yang pertama, sila 1, bintang. Dengan lambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa atau beribadah hormati agama lain. Yang kedua itu sila 2, lambangnya rantai dengan arti kemanusiaan yang adil dan beradab atau berbuat baik, menolong, dan sopan. Sila ketiga itu lambangnya pohon beringin, persatuannya Indonesia atau bersatu, rukun, gotong royong. Dan yang keempat itu, sila keempat itu kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan atau bermusyawarah menghargai pendapat. Dan sila kelima itu lambangnya padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau adil, hemat, suka bekerja keras. Di sini ada karakter yang dikembangkan. Religius, jujur, disiplin, gotong royong, cinta tanah air, santun, tanggung jawab. Metode pembelajaran di sini ada ceramah singkat atau ceramah singkat. Guru menjelaskan sila-sila Pancasila secara sederhana. Yang kedua ada tanya jawab. Siswa menjawab pertanyaan tentang contoh sikap sesuai Pancasila. Dan yang ketiga, bermain peran. Siswa mempraktikkan sikap berbagi, tolong menolong, dan bermusyawarah. 4 itu ada bernyanyi. Menyanyikan lagu Pancasila untuk membantu hafalan. Yang kelima, demonstrasi. Guru mencontohkan perilaku sesuai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Media, alat, dan sumber belajarnya kami memilih media pembelajaran gambar berwarna simbol Pancasila, kartu gambar perilaku, poster Pancasila, lagu Garuda Pancasila. Dan yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan itu ada buku siswa, kertas karton, lem, gunting, alat tulis, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketiga ada sumber belajar. Sumber belajar yang kami pilih itu buku paket pendidikan Pancasila kelas 1 atau kurikulum merdeka, lingkungan sekolah dan rumah. Langkah pembelajarannya ada kegiatan pendahuluan yaitu 15 menit. Guru membuka dengan salam dan berdoa bersama atau contoh pengalaman sila yang pertama. Yang kedua, mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. Ketiga, menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Yang keempat, persepsi anak-anak, siapa yang tahu lambang negara kita, isinya ada apa aja. Yang kelima itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Di sini ada kegiatan inti 60 menit atau metode deep learning 5M. Nomor 1 itu nomor 1 tahapan kegiatan atau waktunya. Nomor 1 mengamati.
Kegiatan gurunya itu menempelkan gambar simbol Pancasila satu persatu di papan tulis. Yang kedua, menjelaskan bentuk gambar, bunyi sila, dan makna sederhana sesuai materi. Yang ketiga, meminta siswa mengulangi bunyi sila kebersamaan. Kegiatan muridnya itu mengamati gambar dengan seksama, mendengarkan penjelasan guru, mengulangi bunyi sila bersama-sama dengan suara jelas. Di sini waktunya itu ada 15 menit. Yang kedua, menanya. Kegiatan guru itu memberikan pertanyaan pemantik. Kenapa sila ke-1 lambangnya bintang? Pertanyaan kedua itu, apa arti lambang rantai pada sila kedua? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi kalau tidak bermusyawarah? Yang kedua, membimbing diskusi dan menjawab pertanyaan siswa. Kegiatan muridnya yaitu memikirkan jawaban dan menyampaikan pendapat salin, mengajukan pertanyaan jika ada yang belum dimengerti, berdiskusi mencari jawaban bersama. Waktunya 10 menit. Dan yang ketiga, mengeksplorasi. Di sini ada kegiatan gurunya yaitu membagi siswa menjadi 5 kelompok, memberikan setiap kelompok satu simbol sila dan kartu gambar perilaku, memberikan tugas memberikan tugas ini pilih dan tempel gambar perilaku yang sesuai dengan sila dipegang. Kegiatan muridnya di sini ada berkumpul sesuai kelompok, berdiskusi dan membagi tugas, memilih dan menempelkan gambar yang cocok, mencatat alasan pemilihan gambar. Waktunya itu 15 menit. Di sini ada mengomunikasikan. Kegiatan gurunya itu meminta wakil kelompok maju memprestasikan hasil kerja, mengarahkan siswa lain untuk memberi tanggapan, memberikan penguatan dan penghargaan. Dan kegiatan murid yaitu wakil kelompok menjelaskan hasil kerja dan jelas, siswa lain menyimak dengan memberi apresiasi, mendengarkan penguatan materi dari guru. Waktunya itu 10 menit. Di sini ada kegiatan penutup 15 menit, menyimpulkan materi bersama siswa, refleksi pembelajaran, memberikan tugas sederhana di rumah, berdoa dan salam penutup. Di sini ada penilaian pembelajaran, penilaian sikap, yaitu aspek yang dinilai yaitu disiplin, kerjasama, menghargai pendapat teman, tanggung jawab, percaya diri. Di sini ada penilaian pengetahuan. Contoh soalnya itu, apa yang dimaksud dengan Pancasila? Sebutkan 5 sila dalam Pancasila. Mengapa kita harus mengamalkan nilai Pancasila di sekolah? Berikan contoh sikap sesuai dengan sila kedua. Nilainya itu nilai atau skor yang diperoleh
dibagi skor maksimal dikali 100. Penilaian keterampilan di sini ada membuat gambar atau poster sederhana bertema Aku Cinta Pancasila. Contoh jawabannya itu peserta didik membuat poster berisi lambang Garuda Pancasila, 5 sila Pancasila. Contohnya itu perilaku sesuai nilai Pancasila di rumah atau di sekolah, disertai gambar sederhana dan penjelasan singkat. Kriteria predikat nilainya dari RPP ini ada 46 dikurang 100 atau sangat baik, 71 dikurang 85 itu baik, 56 dikurang 70 itu cukup, kurang 56 perlu bimbingan atau remedial. Rubrik penilaian keterampilan. Sini ada rubrik penilaian keterampilan. Ada 3 aspeknya itu kesesuaian isi, skor 3, ada skor 2, ada skor 1. Skor 3 itu sangat sesuai, skor 2 cukup sesuai, skor 1 belum sesuai. Di sini saya sebutkan aspeknya saja. Yang pertama tadi kesesuaian isi, yang kedua kerapian dan kreativitas, dan yang ketiga kejelasan gambar. Di sini ada masing-masing skornya. Ada skor 3, ada skor 2, ada skor 1 dan kejelasannya. Keterangan 3 itu sangat baik, 2 cukup, 1 perlu bimbingan, nilai akhir atau jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Di sini ada remedial dan pengayaan. Yang pertama itu remedial. Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan mengulangi materi dan dengan bimbingan guru, mengerjakan latihan soal sederhana. Yang kedua itu ada pengayaan. Peserta didik yang telah melampaui tujuan pembelajaran diberikan membuat gambar cerita sederhana tentang pengamalan Pancasila. Di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD Pendidikan Pancasila. Tema Aku Cinta Pancasila. Di sini ada nama tapi dikosongkan untuk dibagikan ke siswa. Ada kelas. Hubungkan gambar simbol Pancasila dengan benar. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada LKPD, ada 7 LKPD. Itulah presentasi dari saya, Leni Sapitri, dengan NIM 86012131. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.